أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk dapat kembali berkumpul sama-sama kita membahas, memperdalam pengetahuan kita seputar ilmu tauhid, ilmu kalam ataupun ilmu akidah yang mana kita membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Dan kita sudah masuk pada pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang berkaitan dengan rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah secara umum yang mencakup kepada 4 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quran. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Jawahirul Kalamiyah dalam pembahasan mengenai cara beriman terhadap masing-masing kitab. Ya, beriman kepada kitab Taurat, baik Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa maupun Taurat yang ada saat ini, begitupun dengan kitab-kitab lainnya, Zabur, Injil, dan nanti ditutup dengan pembahasan mengenai Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kaifa i'tiqaduka bit-Taurati? Bagaimana keyakinanmu atau bagaimana engkau meyakini dengan adanya kitab Taurat? Jadi bagaimana kita beriman kepada kitab Taurat? Beliau menjawab, a'taqidu, aku meyakini anna Taurata kitabun min kitabillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Taurat itu merupakan salah satu kitab daripada kitab-kitab yang Allah turunkan subhanahu wa ta'ala, anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam, yang mana kitab tersebut diturunkan kepada kalimullah, ya, ini gelar yang diberikan kepada Nabi Musa, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima, karena Nabi Musa bisa berkesempatan langsung berbicara dengan Allah sehingga digelari dengan kalimullah, ya. Jadi Al-Qur'an, kitab Taurat ini diturunkan kepada kalimullah yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa dzalika li bayanil ahkami syar'iyyati wal aqaidis sahihatil mardiyati. Dan kitab Taurat tersebut diturunkan ya sebagai penjelasan daripada hukum-hukum syariat. Ya, kemudian juga membahas mengenai akidah-akidah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabsyiri bi zuhuri nabiyyin min bani Ismaila wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam. Dan juga dalam kitab Taurat juga dijelaskan bahwasanya ada kabar gembira mengenai kedatangan atau akan hadirnya, ya, akan munculnya nabi dari golongan Bani Ismail, ya, keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isyaratu ila annahu ya'ti bi syar'in jadidin yahdi ila daris salam. Dan di dalam Taurat sendiri juga akan, atau dalam hal ini setelah tersebutkan, ya, telah dijelaskan bahwasanya ada isyarat, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang dengan membawa syariat baru, ya, yang mana syariat tersebut akan memberikan petunjuk kepada umat manusia menuju daris salam, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita meyakini kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, artinya kitab Taurat yang asli, yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya Taurat merupakan salah satu kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya, apa isi daripada kitab Taurat itu? Diantaranya adalah menjelaskan mengenai hukum-hukum syariat, akidah-akidah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Taurat sudah disebutkan adanya kabar bahwasanya akan muncul nanti nabi terakhir, ya, yang merupakan keturunan daripada Bani Ismail, ya, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini kembali lagi bahwasanya kita ketahui ya, Nabi Ibrahim punya 2 anak, ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, nabi-nabi setelah Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu semuanya keturunan Nabi Ishak.
Nah, adapun Nabi Muhammad SAW itu keturunan daripada Nabi Ismail seperti itu. Ya. Nah, bahkan di dalam Taurat juga telah disebutkan ada isyarat ya, ada petunjuk bahwasanya nantinya Nabi Muhammad SAW itu akan membawa syariat yang baru. Artinya bukan membawa syariat Yahudi, tetapi membawa syariat tersendiri yang mana syariat tersebut akan menunjukkan kepada Darussalam ya, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau melanjutkan pembahasan di sini ya, bagaimana kemudian kita atau pandangan para ulama mengenai kitab Taurat yang ada saat ini ya, kaifa i'tiqadul ulama il a'lam fi haqqi Tauratil mawjudatil an fi aidi ahli kitab. Lalu bagaimana keyakinan atau pandangan daripada para ulama ya mengenai kitab Taurat yang ada saat ini di tangan atau di antara para ahli kitab ya, maksudnya orang-orang yang mengaku Yahudi saat ini. Nah, mereka mungkin ada yang masih memegang Taurat saat ini ya. Nah, jawabannya adalah i'tiqadul ulama il a'lam ya, keyakinan atau pandangan para ulama anna Taurat al mawjudatal an qad lahiqahat tahrif, bahwa Taurat yang sudah atau yang ada saat ini itu adalah Taurat yang sudah apa namanya mengalami perubahan. Jadi sudah ada perubahan isi daripada Taurat yang ada saat ini, ya. Wa mimma yadullu ala dzalika annahu laisa fiha dzikrul jannati wan nari. Nah, apa buktinya atau apa yang mendasari bahwasannya Taurat yang ada saat ini itu sudah dirubah? Ya, beliau katakan di antara tanda-tandanya, di antara ciri-ciri, di antara hal-hal yang bisa kita ketahui bahwasanya Taurat sudah diubah, ya, laisa fiha dzikrul jannati wan nar. Dalam Taurat sekarang itu sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai surga dan neraka. Ya, wahalil ba'ats, sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai hari berbangkit, wal hasyar ya, hari berkumpul di padang mahsyar, wal jaza, dan balasan dari apa yang diperbuat oleh manusia selama hidup di dunia. Ma'anna dzalika ahammu ma yuzkaru fil kutubil ilahiyah. Sementara hal-hal yang demikian itu menyebutkan mengenai surga, neraka, ya, al-ba'ats, kebangkitan, al-hasyar, ya, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan jaza, balasan atas amal perbuatan manusia, itu adalah hal terpenting yang harus disebutkan dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawiyah, ya. Sementara kalau kita melihat di dalam Taurat saat ini, kata beliau, sudah tidak ada lagi yang demikian itu. Sehingga tentu hal ini pasti sudah dihapuskan atau mungkin sudah diubah oleh kalangan ahlu kitab yang ingin mengubah Taurat tersebut. Wa mimma yadullu aidan, dan yang menunjukkan juga hal yang tadi kita sebutkan bahwasanya Taurat sudah diubah yang ada saat ini, ala kauniha muharrafatan dzikru wafati Musa alaihi salatu wassalam fiha fil babil akhiri minha wal halu annahu huwallazi unzilat alaihi. Nah, di antara yang menunjukkan juga bahwasanya Taurat sudah diubah, kok bisa di dalam Taurat itu di bab-bab terakhir ya, di bab-bab akhir ada pembahasan atau ada penjelasan ya mengenai wafatnya Nabi Musa gitu ya. Jadi wafatnya Nabi Musa dijelaskan dalam kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sendiri gitu ya. Jadi apakah Nabi Musa mengetahui akhir hayat beliau nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan tentunya. Beda lagi kasusnya kalau seandainya kitab yang turun setelah Nabi Musa menceritakan mengenai wafatnya Nabi Musa karena sudah dahulu. Nah, dalam hal ini kok bisa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa menceritakan penjelasan mengenai wafatnya Nabi Musa? Maka tentu ini adalah tambahan-tambahan yang diberikan atau yang ditulis oleh orang-orang Yahudi ya mengenai wafatnya Nabi Musa tersebut. Kemudian kaifa i'tiqaduka fi Zabur? Lalu kemudian bagaimana keyakinanmu dengan kitab Zabur? A'taqidu anna Zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Aku meyakini bahwasanya kitab Zabur itu adalah kitab ya atau salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa kitab lainnya. Anzalahu ala sayyidina Dawud alaihi salam, yang mana kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa ibaratun an ad'iyatin wa adhkarin wa mawa'idha wa hikamin. Nah, kitab Zabur itu sendiri ya berisi doa-doa, zikir-zikir, ya, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah. Walaysa fihi ahkamun syar'iyyatun. Tidak ada dalam kitab Zabur itu hukum-hukum syariat. Ya, kenapa? Li'anna Dawud alaihi salam
kana ma'muran bittiba'i syari'atil musawiyah. Tidak ada dalam Zabur itu yang berkaitan atau bercerita menjelaskan mengenai hukum-hukum syariat, karena Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat atau ajaran Nabi Musa. Kemudian kaifa i'tiqaduka fil Injil? Lalu kemudian bagaimana keyakinanmu mengenai kitab Injil? Nah, di sini adalah kitab Injil yang asli, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa. A'taqidu annal Injila kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Aku meyakini bahwasanya kitab Injil merupakan salah satu kitab daripada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, ya. Anzalahu 'alal Masih Isa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada Al-Masih Nabi Isa, ya, alaihi salam. Wadzalika li bayanil haqa'iq, dan diturunkannya kitab Injil itu kepada Nabi Isa untuk menjelaskan hakikat-hakikat, ya. Kemudian wa da'watil khalqi li tauhidil khaliq, juga berisi mengenai ajakan, ya, kepada makhluk, kepada manusia untuk mentauhidkan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Wa naskhi di ahkamit Taurah, dan di dalam kitab Injil juga terdapat beberapa hal yang menasakh, menghapus, membatalkan hukum yang berlaku yang ada dalam kitab Taurat sebelumnya, ya. Ahkamit Taurah al-far'iyah, hukum-hukum far'i, ya, hukum-hukum cabang, ala hasabil iqtida, yang mana tentu perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan zaman. Wa tabsyiri bidzuhuri khatamil anbiya, dan juga di dalam kitab Injil tersebut, ya, sudah ada kabar atau berita akan datangnya nabi terakhir, nabi penutup. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini bisa kita dapati bahwasanya meskipun Nabi Muhammad SAW baru diturunkan ratusan ribuan bahkan berabad-abad setelah diturunkannya kitab Taurat dan kitab Injil, tetapi dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah disebutkan bahwasanya akan datang seorang nabi yang akan menjadi penutup para nabi, yang mana nabi tersebut adalah pimpinan daripada seluruh nabi, pimpinan daripada seluruh rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menunjukkan kebenaran daripada kitab Taurat dan kitab Injil yang asli. Nah, hal ini juga yang ditentang, ya, oleh kebanyakan para pengikut-pengikut daripada Nabi Musa dan Nabi Isa, yang kemudian mengubah Injil karena tidak rela, tidak ridho, ya, dengan adanya nabi terakhir dari kalangan kelompok Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, kaifa i'tiqadul ulama'il a'lam fil Injilil mutadawal al-an? Bagaimana keyakinan atau pandangan para ulama mengenai Injil yang beredar saat ini? Nah, tadi sudah dibahas Taurat yang beredar seperti saat ini seperti apa. Nah, sekarang dibahas juga bagaimana dengan Injil yang ada saat ini. Jadi ini sudah berbeda dengan Injil asli yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang i'tiqadul ulama'il a'lam, pandangan atau keyakinan para ulama, annal Injila al-mutadawal al-an, Injil yang beredar saat ini, lahu arba'u nusakhin, terdapat 4 nuskhah atau 4 versi. Allafaha arba'atun, yang mana 4 versi tersebut ditulis atau dikumpulkan oleh 4 orang yang berbeda. Ba'duhum lam yara al-Masiha alaihi salam aslan. Bahkan di antara mereka yang 4 itu, ada yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa, gitu. Jadi ada beberapa penulis-penulis Injil ini, pengumpul-pengumpul Injil ini yang bahkan nggak ketemu sama Nabi Isa, tapi Injilnya dianggap sebagai salah satu bagian daripada Injil, gitu ya. Wahum, dan mereka yang 4 itu adalah Matta, ya, atau biasa disebut dengan Injil Matta, ya, Matius. Kemudian wa Markus, ya, Injil Markus, ya, ada Lukas, dan Yohana atau Injil Yohanes. Nah, ini mungkin nama-nama yang sering kita dengar, ya. Ada Injil Matta, Markus, Luka, dan Yohana. 4 versi Injil. Wa Injilu kullin min haula'i munaqidun lil akhari fi katsirin minal matalibi. Dan kalau dibaca keempat Injil tersebut, ya, satu dengan yang lainnya seringkali saling menentang, ya, atau dalam hal ini satu mengatakan begini, Injil yang lain mengatakan begitu, ya. Kadang kebalikannya, yang lain mengatakan begini, yang kitab lainnya mengatakan begitu, versi lainnya mengatakan begitu. Jadi 4 kitab ini tidak seragam juga, terdapat versi-versi. Yang satu menentang yang lain menentang yang satu lagi, seperti itu. Waqad kana lin nasara, dan sungguh sebelumnya bagi kalangan kelompok Nasrani itu anajilu katsiratun. Aslinya banyak Injil itu, gitu. Jadi setelah
masa Nabi Isa itu Injil itu banyak, ya, banyak beredar, banyak yang sudah diubah, banyak ditambahkan, dikurangi dan segala macamnya. Ghairu hadhil arba'ah, ya, di luar daripada empat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Lakin ba'da raf'i Sayyidina Isa alaihi salam, tetapi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ila sama ke langit bi aktsara min mi'atai sanah, ya, setelah 200 tahun kejadian tersebut. Jadi setelah 200 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, awalu ala ilghaiha ma ada hadhil arba'ah. Mereka kelompok kaum Nasrani sepakat untuk mengabaikan, ya, atau membuang lah ibaratnya Injil-Injil yang banyak tersebut dan disisakan hanya empat versi ini. Jadi Injil-Injil yang beraneka ragam tadi, yang tidak hanya empat, yang banyak mungkin ratusan, itu semuanya apa namanya di diabaikan atau tidak dipakai kecuali hanya empat ini, gitu ya. Tujuannya apa? Kenapa banyak Injil-Injil yang kemudian diabaikan, tidak digunakan lagi? Takhallusan min kasratit tanaqud, ya, agar mengurangi banyaknya tanakut, banyaknya pertentangan antara satu Injil dengan Injil yang lain. Jadi banyaknya Injil itu satu yang lain juga bertentangan, nggak sepakat, gitu ya, nggak seragam, gitu ya. Wa tamallusan min wafratit tabad wa ta'arudnya. Intinya juga menghindari banyaknya perbedaan di antara banyaknya Injil tersebut. Ya, jadi tujuannya kenapa hanya dikhususkan atau dipersingkat, diringkas menjadi empat versi saja yang dipakai, tidak lagi menggunakan semua Injil yang ada. Tujuannya untuk supaya menghindari atau mengurangi banyaknya perbedaan. Tetapi dengan empat pun itu satu dengan yang lainnya masih banyak sekali perbedaan-perbedaan, ya, banyak sekali perbedaan seperti itu. Nah, ini kembali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab Injil yang ada saat ini itu sudah mengalami tahrif juga, sudah mengalami banyak perubahan, ya, ada penambahan dan pengurangan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, demikian kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Kita membahas poin terakhir daripada iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu pembahasan mengenai Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.